Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah penyuntingan, khususnya dalam presentasi kelompok 7 yang akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Yang saya hormati, Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan, serta teman-teman dari kelas Y5A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada kalian. Sebelum kita masuk ke dalam materi presentasi, perkenankan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda dengan NPM 202021500142. Perkenalkan, nama saya Fiona Desi Rahmawati dengan NPM 202021500085. Nama saya Sri Depi, NPM 202021515052. Perkenalkan, saya Nurulina Hanifah dengan NPM 2020215056. Nama saya Dia Komala, NPM 202121570002. Perkenalkan, nama saya Cindy Laraswati dengan NPM 20202151002119. Perkenalkan, nama saya Sari dengan NPM 2020215027. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian inti presentasi pada kali ini, yaitu pembahasan materi. Materi akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok 7. Dimohon untuk teman-teman kelas Y5A untuk menyimak videonya dengan baik, agar materi dapat dicerna dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, dan penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bahan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapainya tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian penemuan ini, tanda pisah, evolusi, teori kebinasaan, dan kini juga pembedaan atom. Tanda pisah tidak mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, tanda elipsis atau tanda titik-titik-titik. Tanda elipsis di sini menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Misalnya, dalam kalimat kalau begitu titik-titik-titik ya, marilah kita bergerak. Lalu, tanda elipsis juga menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya seperti dalam kalimat sebab-sebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda tanya merupakan salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Pada materi yang tertera, terdapat dua penggunaan tanda baca berdasarkan situasinya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Selanjutnya, tanda tanya yang dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1683, atau uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang sangat kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu.
Bersihkan kamar ini sekarang juga. Masakan. Sampai hati juga ia meninggalkan anak istrinya. Merdeka. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Misalnya, DIP atau daftar isian proyek. Kantor itu sudah selesai. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu jadi isyarat bahwa kesalahan itu memang terdapat di dalam naskah asal. Contohnya pada kalimat Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Huruf D pada kata mendengar diapit oleh tanda kurung siku. Itu artinya pada naskah asal mendengar kekurangan huruf D. Makanya oleh penulis ditambahkan huruf D dan diapit dengan tanda kurung siku. Selain itu, tanda kurung siku juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, buka kurung perbedaan antara dua macam proses ini, buka kurung tanda kurung siku, lihat bab 1, tutup kurung tanda kurung siku, tidak dibicarakan tutup kurung. Itu maksudnya adalah perbedaan antara dua macam proses ini tidak dibicarakan, itu sudah ada kurungnya. Namun di dalam kalimat kurung tersebut ada kata lihat bab 1 dan itu diapit oleh tanda kurung siku. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sangat tinggi di sebelah atas baris. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Waktu ku buka pintu kamar depan, ku dengar teriak anakku. Ibu, bapak pulang. Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Tanda garis miring juga dipakai dalam pengganti kata dan atau per dan juga nomor alamat. Sebagai contoh pengganti kata dan atau, misalnya mahasiswa atau mahasiswi, atau di sini menggunakan tanda garis miring. Untuk contoh per, misalnya harga 1.500 per lembar. Per di sini menggunakan tanda garis miring. Selanjutnya, sebagai contoh untuk pengganti nomor alamat, misalnya Jalan Daksinapati 4 nomor 3. Nomor di sini menggunakan tanda garis miring. Tanda penyingkat atau apostrof atau simbolnya adalah tanda petik 1. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Misalnya, dalam kalimat Ali tanda apostrof kan kusurati. Tanda apostrof kan di sini dibaca akan. Malam T tanda apostrof lah tiba. T apostrof lah itu dibaca telah. Jadi kalimatnya adalah Ali akan kusurati malam telah tiba. Selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Stutley, Cook, Rishofli,
Unsur-unsur tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Baik, kesimpulan dari ejaan yang disempurnakan yaitu merupakan keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interelasi antara lambang-lambang itu atau pemisahannya atau penggabungannya. Dalam suatu bahasa, ejaan yang disempurnakan bertujuan untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ejaan yang disempurnakan seperti pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Demikianlah presentasi kelompok 7 mengenai ejaan yang disempurnakan. Kami memohon maaf apabila ada materi yang kurang tepat atau ada penjelasan yang kurang jelas, serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya dengan cermat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.